Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil ahad. Assolatu ala ma fis sama ismu Ahmad wa fil ardi ismu Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Muhammad Hanif Al-Hakim MPhil selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini perkenalkan saya Fathur Rahman dengan NIM 202111151 kelas Hukum Ekonomi Syariah 3D ingin menjelaskan mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. A. Konsepsi formal substantif hukum Islam. Dalam pembahasan ini, konsep Islam yang dimaksudkan yakni konsep-konsep yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, atau sunnah, serta ijtihad para ulama. Menurut Juhaya S. Praja, ia menjelaskan bahwa para pakar hukum Islam menggunakan 3 sumber hukum tersebut. Dengan begitu, maka pemikiran Joseph Sketch tentang hukum Islam tidak terlepas dari 3 sumber hukum Islam tersebut. Pemikiran Sketch tentang hukum Islam pada intinya adalah konsep-konsep Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni seperti hukum Islam sebelum periode dinasti Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahannya yang bersifat teknis dalam tatanan hukum positif. Sedangkan pandangan hukum Islam menurut ulama fikih berbeda dengan pemikiran Sketch bahwa hukum Islam itu memiliki dimensi, yakni dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Istilah fikih dan syariah. Jika dilihat istilah fikih dan syariah, maka kita dapat memahami bahwa pada masa awal Islam, kedua istilah ini sangat bersangkutan sekali. Fikih sendiri digunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum Islam secara keseluruhan, yakni semua sumber yang disyariatkan oleh Allah kepada para hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan semua hal yang berkaitan dengannya, berupa hukum-hukum kewajiban, perintah, atau sebuah larangan. Penggunaan istilah fikih sendiri mencangkup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum yang bersifat keyakinan maupun hukum-hukum yang bersifat amaliyah dan akhlak. Menurut para fuqaha, bahwa perbandingan antara pengertian fikih dengan syariah, yakni keduanya mengandung hubungan antara umum dan khusus. Persamaan dari keduanya yaitu sama-sama membahas hukum-hukum yang muncul dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan perbedaan dari keduanya yakni fikih hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan yang berhubungan dengannya. Sementara syariah di samping membahas hukum-hukum ijtihadiyah juga membahas tentang hukum-hukum i'tiqadiyah serta akhlakiyah. Fikih dan syariah menurut pandangan para tokoh. Menurut Umar Sulaiman menjelaskan bahwa perbedaan antara syariah dan fikih dibagi sebagai berikut. 1. Syariah bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih itu terus berkembang dan dapat berubah menurut perbedaan tempat, waktu, dan orang yang memahaminya. 2. Kesamaan syariah dan fikih terletak pada ijtihad fikih yang benar. Akan tetapi, jika ijtihad fikih yang salah, maka tidak dapat disamaikan dengan syariat. 3. Syariah bersifat umum serta universal. 4. Ketentuan syariah menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakan atau meninggalkan tanpa ruang dan waktu. 5. Hukum syariah memiliki kebenaran yang mutlak, sedangkan fikih dengan pemahaman fuqaha memiliki mungkin
kesalahan atau mungkin sesuatu yang kurang benar. Menurut Juhaya S. Praja, ia menjelaskan bahwa membahas fikih tidak terlepas dari dua dimensi, yaitu satu, dimensi ilahiyah. Dimensi ini diyakini sebagai ajaran yang bersifat langsung dari Tuhan. Dua, dimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia untuk bersungguh-sungguh untuk memahami ajaran-ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yakni pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqasid. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa syariah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam, meliputi keyakinan, moral, dan hukum. Sedangkan fikih adalah upaya untuk memahami ajaran Islam tersebut. Maka fikih lebih cenderung dikatakan sebagai konsep fungsional. B. Konsepsi sumber hukum Islam. Dalam hal ini, Sketch berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam, atau lebih dikenal sebagai hukum adat. Dan sunnah Nabi Muhammad pun juga bukan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Kemudian, tradisi adalah bagian dari syariat Allah. Artinya, tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariat. Sedangkan para ahli hukum Islam, baik yang berpikir dengan cara Asy'ariyah, Mu'tazilah, bahkan netral sekalipun, berpendapat berbeda-beda tentang masuknya hukum adat ke dalam hukum Islam. Tetapi pada akhirnya mereka sampailah kepada suatu kesimpulan yang sama, yaitu prinsip-prinsip adat merupakan alat yang efektif untuk membangun hukum Islam. Kemudian, tentang sumber hukum juga merupakan persoalan polemik antara ahli tasawuf dan ahli fikih. Dalam penjelasan Juhaya S. Praja, bahwa ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum secara hakiki adalah Allah. Sedangkan menurut ahli fikih, bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukumnya. Sketch berpendapat bahwa Al-Quran tidak memberikan standar teknis tentang hukum. Misalnya, jual beli hanya memberikan prinsipan tardin. Kata ini menurut Sketch masih bersifat normatif, tidak ada ukuran yang jelas tentang cara transaksi tersebut. Kemudian menurut Coulson bahwa Al-Quran bukanlah kumpulan hukum atau bahkan buku hukum, melainkan sesuatu yang memiliki daya tarik tinggi bagi umat manusia untuk menaati hukum Tuhan yang sudah lebih dulu diwahyukan dan mungkin dapat ditemukan yang akan salah besar bila mengabaikan pengaruh Al-Quran dalam penciptaan sistem perundang-undangan Islam. Periode hukum Islam. Pertama, dalam penjelasan Said Ramadan SD dan Coulson bahwa kunci kelahiran hukum Islam adalah berdasarkan surat Al-Maidah ayat 4,42 sampai 51 atau 5 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Kedua, Harun Nasution menjelaskan bahwa periode masa Nabi, segala persoalan dikembalikan kepada Nabi untuk diselesaikan menjadi satu-satunya sumber hukum. Ketiga, pada masa Nabi dan sahabat, bentuk hukum Islam didasarkan bahwa hukum sebagai kaidah memiliki 3 asas, yaitu asas yuridis, filosofis, dan sosiologis. C. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Dalam menganalisis metode pemikiran hukum Islam, Sketch perlu digunakannya beberapa pendekatan. Menurut Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa hukum Islam berdimensi ilahiyah, berarti ia adalah bagian dari agama. Paling tidak menggunakan 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian.
Di samping pendekatan-pendekatan tersebut, maka pendekatan bahasa merupakan sesuatu sebagai alat pelengkapnya. Pendekatan teologi penting digunakan untuk meneliti hukum Islam. Didasarkan bahwa teologi tidak hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan, atau pembahasan tentang ketuhanan, seperti teologi meneliti aturan yang mengatur dalam kurung fikih dan syariah. Membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik daripada ekspresi yang buruk, dan masih banyak lagi. Pendekatan teologi tampaknya terlalu diabaikan oleh sketch. Hal itu diakui oleh Bernard Lewis dan Coulson yang mengatakan bahwa sketch hanya memfokuskan pada penelitian sejarah dan sistem syariah tanpa melibatkan legislasi Al-Quran. Kemudian pendekatan selanjutnya yakni pendekatan filsafat. Pendekatan filsafat ini sangat perlu digunakan, seperti halnya yang dijelaskan Juhaya S. Praja, bahwa filsafat yang mempunyai tugas utama yaitu: pertama, tugas kritis. Maksudnya mempertanyakan kembali paradigma-paradigma ilmu yang telah mapan. Kedua, tugas konstruktif, yakni menjawab masalah-masalah yang tidak terpisahkan oleh ilmu, bahkan menyatukan kembali ilmu-ilmu yang telah berjalan sendiri-sendiri, seolah-olah tidak ada keterkaitan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Sedangkan kegunaan filsafat hukum Islam terhadap penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkaji atau yang mempelajarinya. Kemudian metode pendekatan sejarah. Menurut Sudjono Sukanto, bahwa pada dasarnya metode sejarah masuk dalam mazhab sejarah dan kebudayaan sebagai mata rantai sebelum sosiologi hukum lahir dari mazhab sociological jurisprudence. Kemudian ia berpendapat bahwa kelemahan pokok dari mazhab sejarah terletak pada konsepnya mengenai kesadaran hukum yang sangat abstrak. Kemudian Juhaya S. Praja juga menyatakan bahwa pendekatan sejarah memang penting dalam menggali fakta dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Akan tetapi pada akhirnya sejarah harus berbicara fakta yang dengan sendirinya nilai-nilai yang terabaikan. Dalam salah satu kaidah dikatakan bahwa salah satu tugas kita adalah memelihara produk pemikiran ulama dan langkah-langkah ijtihad yang digunakan serta mengembangkannya sehingga lebih maslahat. Mungkin cukup itu penjelasan saya mengenai sejarah hukum Islam. Apabila dalam penjelasan tersebut terdapat kesalahan baik ucapan maupun tulisan, saya pribadi memohon maaf yang besar-besarnya. Mari kita akhiri. Sekian dari saya, akhiron wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.